hadirin silakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita masuk ke jembatan Gede Buka nih. Yaitu pembacaan doa. Untuk membaca doa ini kami mohon hormat kepada Ustaz Muhammad untuk membaca doa. Pada beliau waktu kita bersilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li dhawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik amarana bi ta'atika ya Allah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hassin a'malana wa akhlaqana wa wasi' rizqana wa ila al-khairi qarribna wa min asy-syarri a'idna wa qina hawaijna fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Ustaz Maulid kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan tentunya sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara keempat yaitu acara inti kita mengenai pembahasan tentang perencanaan pembangunan tahunan RKPDes tahun 2025 yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Marapayan dan sekaligus membuka musyawarah desa pada hari ini. Pada beliau waktu tempat yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di ruang ini. Berdasarkan undangan yang telah disampaikan bahwa pada hari ini akan kita laksanakan musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2025. Adapun hasil dari musyawarah desa ini nantinya akan kita tuangkan dalam berita acara dan akan dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa RKP desa tahun anggaran 2025. Jadi pada musyawarah desa kali ini kita secara bersama-sama akan menyusun dasar atau acuan untuk pembangunan desa tahun depan. Kemudian saya harapkan nanti pada saat musyawarah desa telah dibuka kepada peserta yang hadir untuk dapat memberikan masukan, tanggapan, serta saran dan berkaitan dengan bahan pembahasan yang sudah disampaikan. Diharapkan pula agar semua yang hadir untuk dapat mengikuti musyawarah desa ini dengan tertib dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa Muarapayang untuk tahun anggaran 2025 pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, kepada yang terhormat pendamping desa, kepada yang terhormat para Dewan Guru Pendidik, kepada yang terhormat Ketua RT 1, Ketua RT 2 dan Ketua RT 3, kepada yang terhormat Ketua Lembaga Pemasyarakatan Desa Muarapayang, kepada yang terhormat tokoh agama, kepada yang terhormat Bapak, Ibu, beserta undangan musyawarah desa sekalian yang berbahagia.
Selanjutnya, marilah kita mulai acara ini. Untuk itu kami minta pertama kepada Bapak Kepala Desa agar dapat memberikan penjelasan mengenai materi pembahasan musyawarah desa hari ini. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua BPD yang saat ini diwakili oleh Wakil Ketua yang namanya Zahir. Yang saya hormati yang mewakili Pak Camat, ada 2 orang sudah dikasih PMD. Terima kasih Bu yang saya hadir. Yang saya hormati dari Pak Guru SMP, SD, terima kasih yang sudah bisa berhadir juga. Yang saya hormati Ketua RT 1, RT 2, RT 3. Yang saya hormati pendamping desa Pak Wahyudi yang setiap waktu selalu mendamping kami. Terima kasih Pak Wasudi. Dan juga ucapkan yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang mana bisa berhadir hari ini di ruangan kita ini. Mungkin Pak Wakil Ketua, saya hanya menyampaikan sedikit karena juga saya baru melihat juga ini. Mungkin kita langsung dari nanti mungkin dalam pembahasan insya Allah yang mana dalam pembahasan ini nanti kita mendapatkan titik temu yang mana untuk kita susun di APBD kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita susun adalah bisa dapat menyentuh dalam kegiatan-kegiatan itu, menyentuh ke masyarakat kita, yang mana diharapkan masyarakat yaitu untuk kedepannya banyak-banyak kita melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatannya, mana seperti kita lakukan saat ini, yang dimana sudah dari tahap awal itu penggalian gagasan dari masing-masing zona BPD. Terima kasih atas partisipasinya yang selalu membantu pihak desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kami minta kepada pendamping desa atau Bupati Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ades beserta anggotanya, yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat para tamu hadirin yang hadir. Untuk RKP sementara tahap kita memasuki tahapan pembangunan penyusunan RKP yang kita mulai hari ini. Kita musyawarah. Mungkin sebelum kita musyawarah kita pembentukan ketua tim RKP-nya dulu. Mungkin siapa Pak Ades yang cocok ketua tim RKP ini, bisa dari Setbes atau yang lainnya yang punya pengalaman, silakan. Pak Sekdes ya, Pak Kades untuk yang ketua tim. Mungkin ketua timnya bisa memilih anggotanya terdiri dari 7 orang minimal, maksimal 11 orang dengan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Silakan Pak Sekdes. Tutup aja. Ambil kojek kayak
Panel lah. Di atas tuh. Tunggu gugur. Baik, mohon koreksinya dulu nanti kalau memang ini tidak sesuai di forum kita ini. Untuk ketua penyusunan RKPD tahun 2025-2026, ketua, sekretaris desa, kemudian anggota Yulia, Marni, Syahidin, Nur Kaimah, Ade Sudirja, Arbani. Ya. Bisa dikoreksi lagi? Pas ya. Kepada ketua tim yang terpilih, mungkin sedikit saran dari saya untuk masukan. Jangan lupa tadi pagi itu kami mengikuti Zoom meeting di Zoom meeting SDGs. Tema tadi pagi itu desa sehat, desa cerdas menuju Indonesia cemas. Artinya jangan lupa ada menganggarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan sama berhubungan dengan pendidikan. Untuk kegiatan stunting itu mungkin bisa nyangkut keduanya itu. Dan untuk BUMDes Marapayang ini sudah berbadan hukum. Jangan lupa untuk penyertaan modal atau peningkatan kapasitas pelaksana BUMDesnya. Selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti laporan realisasi untuk Pak Sekdes mungkin disampaikan realisasi yang sudah berjalan atau yang terlaksana di tahun ini. Assalamualaikum. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembali buat main HP udah bisa. Yang kita kecuali kada ada lagi. Mungkin kita seiring berjalan ya. Terima kasih kepada tim desa yang sudah memberikan saran dan masukan. Selanjutnya kita persilakan kepada RT 1 untuk memberikan usul atau masukan, dan kepada Bapak Arbani kami persilakan. Baca itu. Dia mau jumlah satu lagi. Ya, kebetulan ini ada rencana dari anggota, artinya kita persilakan kepada
Sekretariat dulu untuk memberikan masukan tanggapan yang salah pada Bapak Kabir Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita pada pagi menjelang siang hari ini. Karena tanpa adanya izin kudrat iradat dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan tahunan kita, yaitu musyawarah desa penyusunan RKPDes anggaran tahun 2025. Salawat dan salam mari kita curahkan bersama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada ketika masanya nanti kita bisa bersama-sama mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pimpinan sidang atau pimpinan musyawarah pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Muara Bayang beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan yang kali ini diwakili oleh 3-4 orang dari Ibu Ipit juga dan rekan-rekannya, juga Bapak Pendamping Desa Bapak Wahyudi. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, baik itu RT 1, RT 2 dan RT 3 yang hadir pada hari ini juga. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 02 Desa Kecamatan Muara Komang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 03 Muara Komang. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Baik, di sini yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu supaya tidak menjadi pertanyaan atau jadi ganjalan di hati kita sama-sama, meskipun di depan kita, di depan kantor desa ini ada baliho APBDes atau realisasi kegiatan yang tiap tahun kita buat dan kita pampang di papan informasi. Akan tetapi di sini saya mewakili kepala desa, Bapak Kepala Desa, untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah terrealisasi untuk beberapa bulan ini. Kegiatan yang pertama di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, sitab atau kunjungan kepala desa, sitab kunjungan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, penyediaan jaminan sosial kesehatan kepala desa dan perangkat desa, honorarium staf desa, tunjangan kedudukan BPD, honorarium petugas pendataan, operasional pemerintah desa, operasional BPD, operasional RT, penyelenggaraan musyawarah desa, pengadaan tanah perkantoran, kemudian bantuan operasional SDGs dan IDM. Ada 15 item atau 15 kegiatan di penyelenggaraan pemerintah desa yang sudah terlaksanakan. Kemudian di bidang pembangunan desa ada bantuan keuangan sekolah paket A, paket B dan paket C. Kemudian yang kedua, bantuan keuangan posyandu Soroja 1 dan Soroja 2. Kemudian honor KPN, bantuan keuangan GSI. Di situ ada kegiatan itu berupa makanan tambahan. Kemudian bantuan keuangan stunting sudah 6 bulan berjalan. Pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Kemudian honorarium guru PAUD, honorarium guru TPA. Kemudian di bidang pembinaan kemasyarakatan, bantuan keuangan PHBI, bantuan keuangan MTQ. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat belum ada. Di bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat hanya bantuan langsung
BLT bantuan langsung tunai. Karena di desa kita di 2024 akhir-akhir ini belum ada banjir. Biasanya ada itu kegiatan atau bantuan seperti ini yang tanggap darurat ini, ada bantuan banjir biasanya untuk di RT 02. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini mungkin kita tidak ada lagi pembahasan terkait dengan usulan, karena beberapa hari yang lalu kami dari pemerintah desa juga sudah diundang oleh teman-teman BPD untuk melaksanakan Pramusdes. Kemudian di Pramusdes itu BPD menyampaikan hasil daripada penyerapan aspirasi di tiap zona masing-masing, dan di situ ada beberapa usulan ya, meskipun yang namanya kita bermasyarakat ini ada variasi, banyak keinginan dan banyak persepsi. Ada beberapa usulan yang di luar daripada kiblat penyusunan RKPDes maupun RPJMDes, karena penyusunan RKPDes ini kiblatnya kita berlandaskan atau berdasarkan matrik RPJMDes yang kita susun awal terpilihnya Bapak Kepala Desa. Akan tetapi di situ kami dari pemerintah desa dan teman-teman BPD artinya tidak menolak dari kegiatan atau usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat kita. Tetap kami prioritaskan atau tetap kami usahakan, meskipun itu kebanyakan daripada usulan itu melenceng daripada matrik RPJMDes. Akan tetapi semoga untuk kedepannya di desa kita ini, desa Muara Payang ini, ada ruang-ruang yang bisa kita masukkan usulan-usulan kita yang di luar daripada materi RPJM itu. Seperti yang biasanya ada itu biasanya dari aspirasi dewan, kemudian bantuan dari provinsi dan bantuan yang dari pihak lain biasanya ada. Nah, semoga di tahun 2025 ini ada ruang-ruang tersebut itu menyentuh usulan-usulan yang di luar daripada materi RPJM itu. Di sini baik yang pertama kami ingin membacakan usulan yang kami arahkan kepada Supra Desa. Yang pertama, lampu tenaga surya, perlengkapan alat kuburan, alat musik, sumur bor, sumur gali, rumah Karang Taruna, sekretariat Karang Taruna, beasiswa anak kuliah, 1 set mesin alkon, sound system, pengadaan perawat pusban, penambahan semenisasi halaman sekolah SD, pengadaan selang atau gabang, pengadaan motor dinas PAUD, pengadaan mesin jahit, pelat dan pelatihannya, pengadaan sumber gali dan mesin dinamo air, pengadaan mesin penyedot pasir, pengadaan mesin penyedot yang kecil, pengadaan perlengkapan alat tukang kayu dan batu, pengadaan mesin parut kelapa. Nah, ini adalah usulan bapak-bapak dan ibu-ibu ketika teman-teman BPD melakukan penyerapan aspirasi di zona masing-masing. Dan yang saya bacakan ini yang kami arahkan ke Supra Desa ini adalah usulan yang tidak bisa diakomodir baik itu dari dana desa maupun dari kita dari DD. Kemudian di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, ya seperti yang kita sampaikan tadi, saya sampaikan tadi, yang pertama siltab tentunya kepala desa dan seterusnya. Kegiatan perencanaan musyawarah dan seterusnya, penyelenggaraan musyawarah desa, penyelenggaraan rapat koordinasi atau rapor desa, tunjangan hari, pengadaan aset tetap perkantoran, operasional SDGs dan ITM, honorarium tim penyusun RKP, operasional tim penyusun RKP, honorarium petugas pemungut pajak, honorarium pembuatan RAP, pembangunan,
pengadaan mesin rumput, pengadaan mesin perontok padi, pengadaan taplak meja, pengadaan meja dan kursi, pengadaan tandon, pengadaan baju, pengantin, dekorasi dan pelaminan dan tenda 1 set. Pengadaan parang Malaysia dan Dodos, pengadaan sound system majelis, pengadaan laptop, pengadaan pompa padi, pengadaan alat musik, pengadaan dinamo air, pengadaan taruh, pengadaan lampu penerangan, pengadaan tendon. Kemudian di bidang pelaksanaan pembangunan ada rehab gedung TK TPA, pembangunan balai desa, rehab sarana prasarana olahraga, pembangunan pagar dan gerbang makam, pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, pembangunan MCK, semenisasi jalan usaha tani RT 1 Bayai sampai Batu Babi, rehab lapangan voli, semenisasi jalan Kebun Karet RT 1, semenisasi jalan Kebun Sawit kelanjutan RT 1, semenisasi jalan gang RT 02, pembangunan saluran air atau parit TPA, pembangunan jembatan sungai Payang, rehab rumah, pembangunan rumah marbot, semenisasi jalan gang Pak Sari, semenisasi jalan usaha tani, pembangunan jembatan gantung RT 2, pengadaan air bersih, pengadaan WC umum pasar, pembangunan pos kabling, kemudian pembangunan atau lanjutan pengerasan jalan SMP 02 Muara Komang di RT 3, kemudian pembangunan gedung tempat penyimpanan aset desa, honorarium guru PAUD, honorarium guru TPA, operasional PAUD, operasional TPA, honorarium KPM, bantuan keuangan KPM, penjaga stunting, bantuan keuangan desa Wisma, bantuan keuangan GSI, bantuan keuangan Posyandu. Kemudian di bidang pembinaan kemasyarakatan, pelatihan fardu kifayah, pelatihan mekanik pertengkelan, mengemudi dan komputer, pengadaan perlengkapan fardu kifayah, pengadaan baju adat, pelatihan tes pengantin, pelatihan UMKM, pengadaan bibit unggas, pengadaan bibit buah-buahan, pengadaan ternak sapi, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit ternak, pengadaan pupuk, pengadaan herbisida, pengadaan bibit sawit, pengadaan kecapa sawit dan polybag, pengadaan bibit kelengkeng, pengadaan ternak kambing, bantuan keuangan PKK, bantuan keuangan Dinas, bantuan keuangan FKDM, bantuan keuangan PHPI, honorarium guru ngaji dan markot, bantuan keuangan Karang Taruna, bantuan keuangan Hari Besar Nasional, bantuan keuangan LPM, bantuan keuangan lembaga adat, di cancel, bantuan keuangan KPM, kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, peningkatan kapasitas BPD, peningkatan kapasitas BUMDesa, pengadaan alat musik, penyertaan modal BUMDesa dan BUMDesma, pelatihan konsep Posyantekdes, pelatihan kelembagaan. Kemudian di bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat, bencana alam, keadaan mendesak dan darurat, BLT dan lainnya. Nah, jadi inilah hasil daripada penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh teman-teman DPD. Jadi di sini mungkin kita tidak lagi menambah usulan, hanya di sini kita menyepakati apa yang menjadi prioritas usulan kita pada hari ini, baik dari RT 1 maupun sampai RT 3. Jadi ini yang kita bahas dan kita sepakati bersama agar daripada sekian banyaknya usulan ini menjadi prioritas pembangunan di tahun 2025 ini. Mungkin itu Pak
pemimpin sidang yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Biasa yang sudah panjang lebar artinya memaparkan semua materi-materi bahan yang sudah hari ini. Di sini kami persilahkan yaitu kepada Bapak Ibu yaitu mengenai paparan materi tadi yang mana artinya usulan-usulan di sini yang lebih kita prioritaskan yang untuk tahun anggaran 2025 nanti. Mungkin Pak. Terima kasih. Khusus RT 1 itu usulannya lampu jalan sama alat yang apa untuk perkuburan itu, taruh sama bibit sawit, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak. Instruksi Pak RT. Ya. Berapa ya? Bibit sawit itu ditambah atau bibit yang langsung jadi? Kalau bisa yang jadi. Tapi kalau nggak bisa yang kecapek. Iya. Tes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang berhormat Bapak Kepala Desa beserta jajaran Ketua BPD dan jajaran, kemudian juga Ketua Pak Sekdes dan camat atau yang mewakili beserta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi atau yang merupakan juga usulan baru yang mungkin nanti dananya mungkin diambil dari dana yang lain terkait dengan pembangunan SMP Negeri 2 Muara Pomong yang kemarin saya sudah beberapa kali koordinasi ke Dinas Pendidikan keterkaitan dengan relokasi pembangunan sekolah yang realnya mungkin sudah akan dilaksanakan di akhir bulan Juli ini, dan alhamdulillah dari anggaran yang sudah diplot itu kita mendapatkan 7 unit pembangunan sekolah baru lengkap. Nah, kemudian juga yang perlu kami pertanyakan yang juga merupakan nanti jadikan usulan, kalau seandainya nanti pembangunan itu sudah berdiri, ya jelas memang kami banyak membutuhkan pembangunan yang lain, yaitu berupa lapangan upacara sekaligus lapangan olahraga yang kalau memang kami boleh usul mungkin nanti dianggarkan di CSR atau di anggaran lain, itu pengadaan lapangan satu paket berupa paving block, ya paling tidak 20x20 lah untuk kegiatan olahraga siswa. Itu usulan saya. Nanti kalau bisa dianggarkan di RKPD atau di RPJM ini alhamdulillah, kalau tidak bisa dianggarkan di anggaran yang lain. Nah, kemudian yang kedua, keterkaitan saya baca di sini masalah rehab TPA dan gedung TPA. Ini saya usul aja Bapak Ibu ya.
keterkaitan dengan input penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Marapongpam ini, kalau saya lihat memang setiap tahunnya mengalami kenaikan penerimaan siswa baru. Tapi yang menjadi kendala kita ini adalah siswa yang dari luar desa, Muara Payang maupun Sayung, yaitu desa Lusan dan desa lainnya. Nah itu kalau saya koordinasi dengan orang tua, yang menjadi kendala itu karena anak tidak bisa melanjutkan sekolah, itu keterbatasan karena anggaran keuangan, kemudian juga tidak bisa PP. Jadi saya ini mengusulkan kalau TPA itu dijadikan sebagai pondok untuk kegiatan pesantren, jadi anak-anak bisa mondok di situ untuk anak yang di luar desa ini. Itu juga menjadi input supaya SMP Negeri 2 Marapongpam itu juga setiap tahunnya akan bertambah siswanya. Karena desa Lusan itu kan tahun ini saya lihat itu ada 15, kemudian desa Suan Seruntung itu ada 13 siswa. Sampai sekarang itu kalau dari tahun kemarin itu banyak yang putus sekolah, ya kan? Kalau seandainya ada fasilitas mendukung pondok pesantren di Muara Payang ini, mungkin bisa terrealisasi untuk input penambahan siswa baru di kemudian di tahun-tahun berikutnya. Kalau bisa nanti ada putra ada putri, ada bangunan tersendiri untuk TPA yang dijadikan pesantren. Nah kemudian yang ketiga di sini kalau saya lihat kemarin ada beberapa waktu yang lalu pertemuan yang diwakili oleh komite sekolah, yaitu untuk pengadaan bibit sawit. Ya, karena memang itu salah satu penunjang kewirausahaan sekolah. Ya kemungkinan kalau memang ada usulan untuk bibit sawit itu bisa terrealisasi di tahun depan, kami mengucapkan syukur alhamdulillah kalau bisa direalisasikan. Karena memang itu salah satu pemanfaatan lahan. Karena lahan yang dihibahkan kemarin dari desa itu sekitar 2 hektar, ya otomatis bisa dibuatkan lahan untuk pembibitan sawit atau penanaman sawit sebagai kewirausahaan sekolah. Yang jelas untuk pembangunan SMP 2 itu kemarin saya lihat dari denahnya itu untuk pembangunan gedung memakan lokasi 45x25, itu gedung yang dipakai, jadi banyak sisa tanah. Ya kemudian juga saya sambil di rumah juga sambil bibit tanaman buah-buahan saya operasi sendiri, ya kan? Karena memang itu salah satu langkah yang bisa dijadikan omset sekolah untuk kedepannya dari hasil panen, dari hasil perkebunan dan lain-lain. Nah saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi baik di rencana saat ini maupun di anggaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terus perwakilan dari ada RT2 mungkin ada mungkin diwakilkan oleh sekretarisnya. Mungkin bibit sawit juga kan, PT2 ini mungkin sama aja mungkin kalau untuk bibit sawit itu PT2 dan 3 itu kayaknya sama aja. Yang ada di sidangnya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk khusus SD3 terutama minta langgar, yang kedua bibit sawit sama pos itu aja. Ya, terima kasih. Terus mungkin bisa ditanggapi oleh sekretaris desa yang mewakili kepala desa.
Baik, di sini setiap zona atau RT ada yang sudah memilih menjadi prioritas usulan di zona masing-masing. Untuk RT 1 lampu jalan, lampu penerangan jalan, kemudian perlengkapan pemakaman, pengadaan bibit sawit, pompa air atau sanyo. Kemudian untuk RT 2 kita loncat dulu, nanti kita bahas sama-sama Pak ya, Pak Wakil. Kemudian kita loncat ke Bapak Kepala Sekolah SMP 02 Warkomang. Saya nitip 1 tadi Pak. Usulan Bapak tadi saya nitip 1. Jadi 4, tadi kan 3. Yang pertama yang saya bacakan tadi kelanjutan pengerasan jalan Pak. Nah, kemudian pengadaan lapangan 1 paket, langsung paving block, kemudian pembuatan asrama SMP 02, kemudian pengadaan bibit sawit untuk aset sekolah. Kemudian di RT 3 langgar, kemudian bibit sawit, pos kamling. Nah, kemudian yang sedikit ada penekanan, harus ada penekanan dari kita sama-sama dari 2 item atau 2 usulan yang menjadi prioritas ini, seperti pembangunan langgar dan pos kamling. Yang perlu kita pertimbangkan terkait pembuatan langgar ini, jamaahnya harus tetap, kemudian imamnya harus tetap, dan legalitas tanahnya. Begitu juga dengan pos kamling, karena nantinya pos kamling ini pasti masuk aset desa. Jadi seandainya nanti keuangan desa kita mampu ke situ atau cukup ke arah situ, kami dari pemerintah desa mohon kepada Bapak Ketua RT untuk memfasilitasi legalitas tanah yang untuk dibuat pos kamling tersebut. Oh ya, kemarin saya juga dititipkan dari Bapak Ketua DPD, salah satu yang menjadi prioritaskan untuk RT 3 adalah sumur gali atau sumur bor. Jadi untuk RT 02 belum ada lagi. Apa yang menjadi prioritas untuk RT 2? Mungkin salah satunya jembatan yang di Pekalung. Di mana? Anu di Marati. Ah. Palung Pak. Dan itu tadi yang belum meningkatnya dari T2 lagi satu atau dari T3 sudah mungkinan untuk kami persilakan kepada mewakili RT 2 Julang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi jabatan gantung, yang kedua rumah kaum, bicara rumah kaum. Yang ketiga jalan PMPM sekitar 150 meter di seberang Bapak hidup, seberang Bapak hidup. Itu jalan gang mungkin. Iya, jalan gang. Satu jalan gang. Iya. Yang keempat mungkin perlengkapan masalah pemakaman, insyaallah sama RT 1. Itu aja dari saya, kurang lebihnya yang lain lagi nyambungnya. Ya, terima kasih. Terus Permisi Pak, saya ada sedikit masukan. Jadi usulan saya 3, tapi tambah Pak Sekdes tadi 4. Sengaja saya tidak menyampaikan itu karena ada di rencana itu. Ya. Ini saya usul kemarin, saya di Jalan Masuk itu pernah berkoordinasi dengan pengerasan jalan, sementisasi jalan. Itu minta cor yang bekas
ditumpah di jalan itu untuk ditumpah di jalan itu. Kemarin saya kasih 200.000 cuma satu kali aja dia numpah, habis itu udah lagi ditumpah. Jadi kalau bisa nanti untuk hemat biaya dan lain-lain, tolong nanti bantuan dari desa kalau bisa berkoordinasi dengan pihak pencor jalan itu. Kalau bisa nanti cor yang bekas yang mau ditumpah, yang habis ditumpah itu nanti sisanya ditumpahkan ke jalan itu supaya nanti bisa membantu pengerasan lokasi untuk masuk ke SMP. Itu aja Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari tokoh agama juga, mungkin dari rombongan hak siapa yang bisa disampaikan langsung mengenai kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di sini ulun sebagai perwakilan daripada tokoh agama mengusulkan beberapa usulan. Sebetulnya usulan ini sudah diusulkan tahun kemarin, cuman mungkin belum terlaksanakan. Jadi yang pertama, usulan dari kami yang pertama yaitu pelatihan fardu kifayah. Ini penting bagi kita, khususnya masyarakat Desa Muarapayang. Dari pelatihan itu perlu dibentuk orang-orangnya berapa orang, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami minta juga itu diadakan pelatihan sholat fardu kifayah, karena banyak di kampung kita ini nggak ada paham. Nah, sembahyang itu nah padahal itu masalah yang enteng sebetulnya. Nah, cuma lantaran masyarakat kita banyak yang tidak paham, tidak mengetahui. Nah, jadi banyak yang tidak paham. Nah, kemudian usulan dari kami minta pula pengeras suara khususnya di masjid itu agar bisa lebih nyaring lah ke hilir. Nah, jadi konsistennya lah, nah lebih bagus. Nah, konsisten masjid. Kemudian yang ketiga, konsisten habsi Muarapayang. Karena ini beda, mungkin kami hendak acara membawa nanti masjid. Nah, jadi itu usulannya. Jadi 3 usulan itu memang dari kami. Yang pertama, pelatihan fardu kifayah beserta pelatihan sholat jenazahnya. Yang kedua, konsisten masjid, mengeras suara masjid. Yang ketiga, konsisten untuk habsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari guru TPA apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami minta satu macam, yaitu minta laptop untuk membuat laporan bulanan setiap bulan. Karena selama ini kami minta tolong sama SD dan juga PPD. Mungkin seterusnya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin dari Ibu Pak perwakilan dari Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih Pak ya. Ini dulu ada di sini tadi juga ada untuk apa namanya seminisasi ya di halaman sekolah. Nah, ada tadi saya lihat itu ada kan. Nah, mudah-mudahan terlaksana ya. Karena ini sudah lama ditunggu-tunggu ini janjinya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menjawab dulu yang masalah seminisasi tadi. Mungkin masalah seminisasi halaman pasar itu Pak, mulai periode ulun mulai zaman 2010-2016 itu sudah ada diusulkan. Cuman kami bingungnya itu Pak, kami pernah berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan, itu tidak dibolehkan desa. Nah, yang mana kemarin kami bisa membangun jalan itu Pak dengan katanya pun begini, pembangunan seminisasi gang. Kalau itu kami sebutkan sekolahan di dalamnya kami tidak diperbolehkan. Sama kayak yang di SMP kemarin. Makanya di dalam kami penyusunan itu tidak ada tersebut namanya sekolahan. Karena apabila kita sebut dengan namanya ujungnya sekolahan otomatis ditolak. Karena alasan mereka itu adalah ranahnya dinas pendidikan waktu itu. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu nanti ada perubahan-perubahan, mungkin kami koordinasi lagi. Tapi insya Allah kami usahakan. Mungkin dengan dinas pendidikan nanti masalah, memang itu untuk anggarannya memang masih bisa kami penuhi. Tapi kendalanya itu sudah lama sekali itu memang dari tahun 2013 kalau nggak salah waktu itu sampai sekarang diusulkan. Mudah-mudahan Pak nanti kami carikan solusinya lagi gimana supaya bisa kita laksanakan. Terima kasih. Mungkin itu Pak. Kemudian dari ini pentingnya juga dari fasilitas kesehatan yang seperti disampaikan Pak Wahyudi tadi, mungkin ada apakah untuk Posyandu atau PKK untuk mempersingkatkan waktu karena menjelang sudah 11:20. Atau ada keterwakilan perempuan. Terima kasih. Kami sedikit menyampaikan usulan dari wakil perempuan yang kami pendengaran gagasan. Sepertinya saya lihat di rangkuman Pramusdes 51 yang masuk ya. Yang pertama yaitu pengadaan pelatihan resmatik. Yang kedua pengadaan taplak, meja, kursi untuk serubung. Saya rasa itu sangat penting ya karena kita sering acara. Jadi saya rasa itu sangat penting. Yang ketiga mesin jahit dan pengadaan mesin jahit dan pelatihan menjahit. Dan yang keempat pelatihan laptop atau komputer. Demikian dari wakil perempuan. Terima kasih. Baik, kalau dari kita kedua sudah tambahannya itu untuk pengadaan rumah layak huni. Kalau nanti ada warga kita yang belum dapatkan bisa dapat. Terus selanjutnya juga pengadaan herbisida seperti obat atau pupuk. Mungkin itu aja kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya perwakilan dari PAUD. Kalau di
baru. Kami mohon bisalah ditambah honor atau gaji kami. Itu aja Pak, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Seroja 2 minta alat ukur bayi sama timbangan digital sama pelatihannya. Pelatihan kader dua-duanya, terus yang dulu Seroja 1, Seroja 2. Mungkin yang paling saya bisa langsung tanggapi itu masalah honorer tadi. Saya seminggu yang lalu sudah berbincang-bincang kami beberapa kepala desa, mungkin ingin mensetarakan gitu untuk masalah honor, yaitu dari ada yang 1.200.000 bilangnya. Jadi kemungkinan kami setarakan menjadi 1.500.000 supaya sama dengan staf-staf desa juga, karena mereka kerjanya juga tiap hari. Kami upayakan itu supaya sama gitu seluruh desa-desa yang lain, kami sudah berkoordinasi juga. Mungkin itu aja. Kalau yang lainnya masih kita hitung-hitung dulu. Kalau untuk itu jelas saya usahakan nanti saya sampaikan juga kepada teman-teman di kantor supaya untuk honor guru PAUD itu disamakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Di sini saya sudah bantu jawab untuk Seroja mana tadi? Seroja 2 terkait dengan ada permohonan pengukuran bayi sama apa tadi? Timbangan digital itu rasanya sudah terakomodir di SDGs stunting. Nah, nanti kita angkatkan lewat situ saja sudah, biar terlalu banyak romnya. Oke, kami persilakan untuk yang terakhir kalinya. Mengingat waktu kita juga. Oke, sudah tidak ada. Tidak ada. Ada. Gigi kubah langsung nih. Untuk alhamdulillah ini alat musik. Bun, ini panggungannya. Dan sama panggungnya. Dan tambah juga mesin rumput. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Dari RT 2 jalan kanalisasi dari masjid ke simpang 3. Perkirakan hampir 700 meter. Ini biduannya kan? Tukang picik ibu. Dan tetap saja merasakan ya, kami terima. Terima kasih. Sama-sama. Tanya lain, kalau nggak ada, kemudian kami tutup. Ya. Di kedua tadi masih ada ketinggalan. Kalau bisa bibit sawit sama obatnya. Gitu. Apakah gambarnya, apakah yang sudah besar, terserah. Itu tambahan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku kira akan bini tahu. Sudah. Mungkin sudah ya. Mungkin kalau ada yang cukup, maka saya minta kepada sekretaris suara membaca. Ini yang terakhir kali. Terakhir kalinya.
Yang sama terakhir dulu. Ini yang menjadi prioritas untuk hasil musles kita hari ini. RT1 ada 4 item. RT1 ini mentang-mentang masyarakatnya sedikit juga yang menjadi prioritas. Lampu jalan, perlengkapan pemakaman, pengadaan bibit sawit, pompa air tersanyong. Untuk RT2, pengadaan rumah layak huni, jembatan gantung, rumah kaum, semanisasi jalan gang, perlengkapan pemakaman, pengadaan herbisida, pelatihan fardu kifayah, pelatihan sholat fardu kifayah, pengeras suara masjid, kemudian sound system untuk majelis nafsi, semanisasi jalan gang masjid. RT3, pembangunan langgar, pengadaan bibit sawit, pengadaan pos tamring, kemudian untuk SMP 02 Marakoma, pembangunan jalan, pengadaan lapangan 1 paket, paving blok, satu paving blok, kemudian pembuatan asrama SMP 02 Marakoma, pengadaan bibit sawit. Kemudian untuk Karang Taruna sound system 1 paket, panggung. Dari wakil perempuan taplak meja, ya, jadi bahasa yang keren sih taplak. Mesin jahit dan pelatihan menjahit, pelatihan komputer. Kemudian PAUD, pengadaan motor dinas, kemudian masalah honorarium. Untuk TKTPA, pembuatan drainase atau parit, kemudian laptop. Jadi laptop kami langsung jawab. Ini adalah PR lama yang mana sampai hari ini belum terrealisasi. Terus terang Pak Guru, Pak Ustadz, kenapa kami sampai sekarang belum bisa merealisasikan itu? Karena kami sudah berkoordinasi dengan bagian aset di DPMD Kabupaten. Itu di inputan APBDes itu kode rekeningnya nggak ada, kemudian memang tidak diperbolehkan. Dan lagi pula begini, kami sudah sering sampaikan terkait masalah ini untuk pelaporan bulanan TPA ini, dan ini saya pun hari ini belak-belakan juga. Terkait dengan pembuatan laporan bulanan itu sebetulnya tidak begitu banyak dan masih bisa dikerjakan di kantor desa. Nah, jadi untuk kedepannya kami dari pemerintah desa pun siap membantu terkait masalah laporan bulanan itu. Jadi ya bukan berarti kami tidak mau tidak mau berikan laptop itu, tidak. Sebetulnya memang kami tidak berani untuk menganggarkan hal tersebut karena memang tidak ada juknisnya. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu sudah kami fasilitasi, tapi ya mungkin yang namanya ada laptop yang kami kasih, entah sampai sekarang masih bisa operasional atau tidak, saya tidak tahu. Dan dari pihak TKTPA pun belum ada klarifikasinya terkait masalah itu. Nah, jadi untuk kedepannya harapan kami, tapi hal ini jangan berkecil hati, kami tetap usahakan bagaimana caranya nanti untuk pengadaan laptop ini Pak Ustadz nanti ya, tetap kami pikirkan, tetap kami usahakan. Nah, jadi itu Pak Bu Notulen yang menjadi prioritas atau hasil musyawarah kita hari ini yang sudah saya baca tadi, dan nanti kalau memang Ibu Notulen ingin rekapnya nanti bisa saya kasihkan nanti. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan musyawarah. Mungkin nanti Pak, kalau untuk TPA, kalau ada sisa selektor diri saja. Kalau daerah dari bulan KP. Terus, sudah Pak?
Mungkin untuk tim tadi sudah kan? Dan bisa dibacakan lagi untuk tim verifikasi RKPD. Untuk tim penyusunan RKPD yang ketua sekretaris desa anggota Yulia Marni, Sahidin, Narokaima, Ade Sudirja, Wahyudi. Oke. Dengan sambil menunggu sekretaris untuk penandatanganan berita acara. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa berkaitan dengan pembahasan rancangan RKP desa di Desa Morapayang, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Gedung Pertemuan Desa Morapayang telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah materi pencermatan RKP desa, kriteria dan pembentukan tim verifikasi. B. Unsur pimpinan rapat dan narasumber. Pemimpin musyawarah Saifuddin dari BPD, Natulen Gumiah dari BPD, narasumber 1. Hadriani dari Kepala Desa Morapayang, 2. Darkasi dari Sekretaris Desa Morapayang, 3. Wahyudi dari PPP. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya, seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP desa, yaitu A. Tim penyusun dan verifikasi RKP desa, Ketua Darkasi, Sekretaris Desa, 2. Anggota Yulia Esos, Marni Yatisa Fitri, Sahidin Nurbaimah, Ade Sudirja, Wahyudi. B. Usulan kegiatan, daftar usulan terlampir. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Morapayang 11 Juli 2024. Ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Desa sudah membacakan berita acara, telah membacakan keputusan dari Besar Desa pada hari ini, dan saya minta kepada Bapak Desa dan selaku perwakilan peserta untuk menandatangani catatan kitab dan akun singkat serta berita acara. Dan pada persilakan Bapak Kepala Desa, kebetulan Ketua BPD tidak ada, jadi dari wakil masyarakat Bapak Fahrudin, persilakan. Akan disaksikan oleh Pak Sekdes dan Pak Pendamping.
Presiden udah kayak pasti. Bapak Presiden silahkan. Terima kasih, silakan duduk kembali.